kalau di dapur itu suka ada goa apa sih ya, kobong, gudang, gudang kecil gitu. Nah di situ dia ngelihat almarhum bapaknya atau om aku ini, kakinya ini dirantai. Kaki dirantai, terus dia apa sih namanya, diituin sama monyet. Dia bilang, kok nggak ada anak-anak tapi kok banyak kulit kacang, katanya gitu kan. Dia bingung nih katanya, dari mana, perasaan udah disapu kok masih berantakan lagi gitu kan. Akhirnya dia beres-beres nih. Pas dia lagi beres-beres, kok di kamar yang nggak bisa dibuka ataupun yang dia nggak tahu itu kamar apa, itu banyak orang minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horor ya. Ketika tetangga beliau melakukan pesugihan. Langsung aja nih, sebelah gue ada Mbak Nike. Selamat malam Mbak Nike. Oke, malam juga. Apa kabar nih Mbak Nike? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke nih Mbak, ini kan lu mau berbagi pengalaman lu waktu tetangga lu ngelakuin pesugihan nih Mbak ya? Betul. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, ini daerah mana sih Mbak tetangga lu? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya? Oke. Nah ini tetangga mana nih? Maksudnya tetangga sebelah rumah atau sebelah gang atau gimana nih? Jadi tetangga sekampung gitu. Tetangga sekampung cuman beda RT ya, jatuhnya beda RT. Oh iya. Oh berarti masih satu inian lah ya, satu wilayah ruangan, ya? satu lingkungan tapi beda RT. Oh, oke. Nah ini kan tadi dia ngelakuin pesugihan ya Mbak ya? Dan sampai ibaratnya banyak yang ditumbalin nih Mbak ya? Iya betul. Dan itu kira-kira nih ya, berapa total tumbal yang pernah diambil? Ada nggak di atas 10 atau? Kalau seingat aku sih ada di atas 10. Banyak berarti? Iya, karena satu kampung juga diambil, beda desa pun diambil. Waduh, gila. Berarti di atas 10 korban lah ya? Betul, di atas. Gokil. Nah ini tahun berapa nih kejadiannya? Tuh kalau dia tuh jadi setiap 6 bulan sekali. Oh. Jadi dari aku mulai tahunnya itu dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Iya. Oh itu baru pertama kali tahun nih kalau dia. Kalau untuk aku pribadi ya, tapi mungkin sebelum itu memang udah ada sih. Oh, berarti sebelumnya juga udah berjalan ya dia. Sudah berjalan dia. Oke, udah nih tahan dulu nih Mbak nih ceritanya. Oke. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Nike nih, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Mbak Nike di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gini, kalau untuk aku pribadi sih tahu cerita ini dari 2000 ya, dari tahun 2000-an. Jadi pada saat itu memang di kampung aku tuh lagi gempar banget ya. Lagi gempar banget, banyak banget orang yang meninggal tapi nggak ada sebabnya gitu kan. Jadi dari pertama itu dari tetangga sebelah rumahku, dia itu nggak sakit nih, nggak apa. Tiba-tiba dia cuma jatuh ke sandung aja di depan rumahnya, langsung meninggal di tempat ya. Iya. Dan orang tuh sontak semua kita kaget sampai akhirnya pas sedang proses pemakaman ada salah satu Pak Haji ya di situ yang bisik-bisik ya ke ke keluarga ya, pihak keluarga korban ini bilang ini yang dikuburin itu bukan si jenazahnya, tapi melainkan gedebong pisang. Yang meninggal tadi? Iya, yang meninggal tadi itu jadi yang penglihatan si Pak Haji ini yang dimasukin ke liang lahat itu si gedebong pisang, bukan jasadnya. Iya. Nah dari situ si pihak korban ini masih makin penasaran dong, maksudnya apa nih Pak Haji gitu kan, sampai akhirnya diceritakanlah iya ternyata si bapak yang meninggal ini dijadiin, kalau kata orang Sunda mah disulurkan, dijadiin tumbal. Oke. Pesugihan. Nah itu dari yang pertama sampai
bertahap semakin lama semakin banyak jatuh korban, dan awalnya kita tuh nggak tahu oh ini mungkin memang sakit aja gitu, memang nggak ada yang namanya tumbal-tumbal kayak gitu kan, sampai akhirnya ini bener-bener kisah nyata banget. Sepupu aku, jadi saudara aku, jatuhnya apa ya, dia om aku, jatuhnya om aku. Om aku ini abis pulang abis ada acara kalau di kampung tuh namanya kayak selamatan, bukan? Iya, kayak selamatan gitu, kayak ada pengajian. Nah, di situ ada satu orang yang kita curigain gitu kan. Kita sebut aja Pak Haji ya, karena si yang melakukan pesugihan ini udah haji. Waduh, udah kayak haji. Gitu. Iya, udah haji ya. Pada saat itu udah haji. Jadi kita sebut aja Pak Haji ya. Si Pak Haji ini papasan sama om aku nih. Pas papasan sama om aku nggak tahu ya, karena dia itu mau diincar, apalah emang sedang diincar ataupun sedang ditandain untuk jadi tumbal berikutnya. Sampai akhirnya si om aku sama si Pak Haji ini papasan. Ketemu nih. Otomatis kalau nambah bapak ya pasti kalau ketemu saliman kan. Nah pas dia saliman terus dia ngobrol lah. Pulang dari, dia kan pada duduk rame-rame nih. Pas dia bangun begini abis saliman kan, dia kan pamit pulang om aku nih. Nah si Pak Haji yang melakukan pesugihan itu cuma senyum aja, cuma bilang, "Mang, hati-hati ya di jalan," katanya gitu. Nah abis itu si om aku pulang nih. Pas pulang, baru keluar dari si yang pengajian itu, baru keluar, tiba-tiba om aku jatuh. Orang-orang pada langsung ngerubungin dong, "Kenapa Mang? Kenapa Mang?" gitu kan. Pas didetak nadinya dicek, udah nggak ada. Meninggal di tempat juga. Iya, terus udah gitu kata si orang-orang di sana, coba dibawa ke dokter gitu kan, karena di kampung aku tuh minim banget klinik ya, karena jauh banget ya, karena bener-bener desa banget. Jadi akhirnya sudah dinyatakan memang sudah meninggal karena sudah tidak ada denyut nadinya gitu kan. Akhirnya kita dibawa pulang ke rumah. Di rumah tuh kita keluarga pada kaget dong kan, si mama nggak ada sakit, nggak apa gitu kan, kok bisa ini, kenapa, kronologinya kenapa, sampai akhirnya dicek ternyata benar, ya udah sudah dinyatakan meninggal. Nah malamnya itu kan kejadian malam nih, malam berikutnya si anaknya, berarti jatuhnya sepupu aku ya, sepupu akunya ini didatengin, tapi bukan didatengin sama almarhum si om aku ini, tapi melainkan di rumah itu kan ada, ini singkat cerita ya, cerita setelah dimakamkan kita ngadain acara pengajian tahlilan gitu kan. Nah di rumah ini tuh kan kalau di perkampungan itu ini aku disclaimer dulu ya, jadi di perkampungan itu rumah om aku ini masih bilik bambu, kan masih bilik bambu sama papan-papan gitu ya. Nah jadi pas kalau di perkampungan aku tuh kalau ada acara tahlilan itu dia kan mulainya habis isya ya, habis isya mulai, jadi di ruangan tengah itu bapak-bapak semua kan yang ngaji. Nah di dapur kita doang keluarga. Pada saat itu karena memang udah terlalu capek ya, habis bantu-bantu, jadi yang ada di dapur tuh ibu-ibunya tuh cuman beberapa orang aja, bisa dihitung pakai jari ya. Nah si anaknya ini, sepupu aku ini kan kalau di dapur itu suka ada goa apa sih ya, kobong, gudang gudang kecil gitu. Nah di situ dia ngelihat almarhum bapaknya atau om aku ini kakinya ini dirantai, kaki dirantai, terus dia diituin sama monyet, kayak di bawah gitu ya. Gitu kan. Terus kata si sepupu aku ini teriak kan, bapak gitu sambil ngeliat, terus dia langsung tiba-tiba menghilang kayak gitu. Nah dari situ kita semua keluarga berunding, apa jangan-jangan bapak jadi korban tumbal lagi, kayak gitu kan. Nah singkat cerita lagi, si bapak ini, maksudnya si Pak Haji yang numbalin ini, semakin lama semakin hari, karena kita kan sering lewat ya lalu lalang ya, itu semakin hari itu rumahnya semakin tingkat. Tapi anehnya itu rumah nggak bagus, maaf ya, maksudnya rumahnya itu cuma tingkat aja tapi bangunannya nggak selesai. Biasa aja gitu ya. Iya, jadi nggak selesai. Jadi dia 3 tingkat gitu, tapi bagian atasnya itu nggak diselesaikan. Jadi kayak bangunan masih setengah jadi gitu kan. Akhirnya dia itu setiap beberapa bulan sekali sampai yang kalau yang aku perhatiin 6 bulan sekali itu dia selalu beli kendaraan.
Oh. Dia selalu beli mobil. Tapi yang aku anehnya kok mobilnya ini nggak pernah dipakai, malah direntalkan. Nah setiap direntalkan, orang nih yang naik rentalnya dia, pasti salah satu ada yang meninggal. Waduh. Sempet nih, ada satu cerita juga. Ini di luar keluarga aku yang dijadiin tumbal ya. Jadi sempat ada cerita. Jadi si Pak Haji ini mungkin sudah kehabisan orang nih. Jadi di kampung aku ini udah ada saat udah semakin beberapa bulan udah ada yang meninggal gitu kan. Sampai akhirnya dia udah kehabisan tumbal, mungkin anaknya sendiri dijadiin tumbal. Anaknya si Pak Haji ini? Anaknya Pak Haji ini. Gila. Jadi si anaknya ini kan karena si Pak Haji ini punya rental mobil, anaknya ini dijadiin supir ya. Maksudnya yang antar jemput customernya ya gitu kan. Antar jemputnya. Jadi gini ceritanya, ini yang aku dapat ceritanya. Jadi si Pak Haji ini sebenarnya mau numbalin itu yang penumpangnya, tapi salah, malah kena si anaknya. Dan keluarganya di rumah itu sebenarnya udah pada tahu kalau si bapaknya itu ngelakuin kayak gitu. Sampai akhirnya si anak yang satunya itu sempet marah sama si Pak Haji ini. Bapak, itu hari bapak salah katanya. Kenapa si AA yang kena? Kata gitu kan. Emang iya si AA, itu si AA. Nah, jadi aku nggak tahu ya dia bisa berbicara seperti itu, dan alhamdulillahnya tuh penumpang nggak kenapa-napa, tapi anaknya yang kenapa-napa. Sampai ada lagi banget ceritanya lagi nih. Jadi si Pak Haji ya ini itu sebelum Pak Haji disclaimer lagi ya. Jadi sebelum dia jadi haji, dia itu pergi ke tanah suci. Ke apa sih namanya, ke Mekah. Nah pas pergi ke Mekah, kan memang kalau pergi ke Mekah tuh dari kampung itu kebetulan ada beberapa orang ya, satu kloter itu pergi ke sana. Nah salah satu kloternya itu orangnya itu ada tetangga aku, tetangga deket lah ya, tetangga deket. Pas nyampe di sana, jadi awalnya nih mungkin si Pak Haji ini malu kali, kok dia orang kaya di kampung aku tapi belum naik haji gitu kan. Akhirnya mereka pada naik haji lah. Dari awal keberangkatan aja tuh dia udah kayak orang gimana ya, kayak orang risih dan kayak orang gelisah gitu pas pertama kali dia mau berangkat itu. Sampai akhirnya karena udah beli tiket juga, udah sayang juga kan ya, semuanya udah diurus, akhirnya dia dipaksa berangkat juga gitu kan. Pas nyampe ke tanah suci, di situ dia tuh gelisah bang. Gelisah itu kayak orang gimana sih, garuk-garuk gitu, garuk-garuk kesana kesini, garuk-garuk. Sampai akhirnya sama si tetangga aku ini ditanya, Mang, hari amang kunaon gitu. Terus dia bilang, enggak kok ini pada gatel, dia bener-bener garuk-garuk itu kayak, maaf ya, kayak monyet gitu, garuk-garuk gitu, sampai pada merah karena luka ya, dicakar-cakar gitu. Terus sama tetangga aku ini tanya, ih Mang jangan kayak gitu, nanti luka katanya. Ih gatel, kata dia gitu sampai garuk-garuk. Sampai akhirnya si Pak Haji ini dibawa ke ruangan istirahat gitu kan, masih kayak tenda-tenda gitu ya, dibawa masuk lah. Nah orang-orang Arab di sekitar situ pada ngeliatin dong, kok ini orang bertingkah aneh gitu kan. Sampai akhirnya dia dikerubungin deh tuh kan, maksudnya banyak yang kepo, banyak yang lihat kenapa gitu kan. Pas dia lagi dikerubungin kayak gitu, karena dia mungkin semakin gatal badannya dan dia garuk, dan mau tahu nggak, dia langsung berubah jadi monyet. Jadi monyet? Iya, dia langsung berubah jadi monyet. Itu berarti orang pada ngeliat semua di situ? Ngeliat semua, termasuk saksi matanya ini si tetangga aku ini. Oh iya. Dia ada di situ. Dia langsung berubah jadi monyet. Dia kan pakai ikrom gitu ya. Iya. Langsung tiba-tiba jatuh ikromnya ke bawah tanah, ke bawah gitu. Dan ada monyet di situ. Monyetnya tuh kayak gimana sih, monyet abu-abu yang kayak beruk ya? Iya. Kayak beruk gitu. Iya. Aku merinding. Kayak beruk gitu. Di situ si monyet ini kayak loncat-loncat gitu sambil garuk-garuk gitu. Karena dikerubungin kan tuh monyet mau kabur. Cuman sama salah satu orang Arab yang di sana dipegangin monyet itu. Terus sambil bener-bener mereka pada kaget gitu, apa yang dilakuin sama ini orang kok bisa sampai berubah jadi monyet. Padahal di sana dia baru sehari baru sampai,
gitu kan. Maksudnya mungkin istirahat dulu, terus pas mau keliling Mekah tiba-tiba dia kayak gitu. Sampai akhirnya sama si sama si tetangga aku ini, temennya dia nih, teman satu kloternya ini sempet kaget, dan dia baru inget, ya Allah, jangan-jangan si Amang ini semasa di Indonesianya dia ngelakuin benar. Berarti yang selama ini orang kampung berpikiran, oh ternyata dia loh yang melakukan kesugihan itu gitu kan. Sampai akhirnya si tetangga aku ini sampai bilang, ya Allah Mang, Amang kenapa? Udah Mang tobat katanya. Ingat Allah Mang, ingat katanya, udah gini. Sampai akhirnya sama orang Arab itu maksudnya sama orang-orang Arab di situ dibaca-bacain gitu, dibaca-bacain sampai terus dia itu melakukan perjanjian. Jadi dia masih berwujud monyet, cuman si tetangga si orang Arabnya ini tuh ngomong ke tuh monyet, maksudnya Bapak, kalau Bapak masih seperti ini lagi, Bapak bakal seperti ini, nggak akan bisa berubah lagi jadi wujud manusia. Tapi kalau misalnya Bapak mau bertobat dan mau berjanji tidak akan melakukan hal-hal seperti ini lagi ataupun menumbalkan orang-orang yang nggak bersalah, Bapak bakal wujud lagi jadi manusia. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya tuh monyet ngangguk-ngangguk setelah diituin, dan dia berubah lagi jadi manusia. Dan si Pak Haji ini malu banget, katanya dia nunduk sampai dia tuh ngomong ke tetangga aku, jangan sampai cerita ini terdengar, terdengar atau tersebar sama orang-orang di kampung gitu kan. Terus si tetangga ini ngomong, iya saya nggak akan bilang ke orang-orang di kampung tentang masalah ini asalkan kamu jangan melakukan hal-hal kayak gini lagi gitu kan. Jangan memakan korban lagi karena udah banyak banget korban yang nggak bersalah kamu tumbalin. Singkat cerita, akhirnya dia pulanglah ke kampung. Pas pulang di kampung, beberapa bulan itu aman Bang. Alhamdulillah aman tuh. Dan aku pun pada saat kebetulan lagi pulang ke kampung itu aman. Semua itu aku nggak ada dengar berita ada yang meninggal nih di sini, ada yang meninggal di kampung ini, ada yang meninggal di kampung ini. Itu alhamdulillah aman. Tapi nggak bertahan lama. Cuman ya kurang lebih 6 bulan itu nggak bertahan lama Bang. Itu pas lewat dari 6 bulan, aku denger lagi ada korban jiwa lagi Bang. Dan itu cucunya sendiri loh. Cucunya si Pak Haji ini? Iya, cucunya Pak Haji ini. Memang jadi gini ya Bang, pantesan nih ya, aku tuh kadang suka heran nih, pas ngelihat dia itu, aku kan emang sering, jadi kalau akses mau ke rumah nenek aku ini, pasti kita ngelewatin rumah dia, pasti ngelewatin rumahnya dia tuh. Nah, rumahnya dia tuh memang gede, dan dia, just info juga, dia itu punya pabrik penggilingan beras. Oh, oke. Ada juga Bang satu cerita nih. Ini tetangga aku kan, jadi tetangga beda nih ya, tetangga di samping rumah aku, itu dia mau, kan namanya orang di kampung tuh pasti setiap panen pasti harus ngegiling beras ya kan, padinya. Nah ngegiling lah di tempatnya dia nih ceritanya, di tempat si Pak Hajinya ini. Pas kita lagi si tetangga aku lagi ngegiling, dia kan kebetulan mau sore ya, mau menjelang maghrib ya kan. Nah di situ tuh udah sepi banget. Nah kebetulan yang melakukan penggilingannya itu bukan karyawannya, tapi si Pak Hajinya sendiri. Oh, dia langsung. Betul. Sama istrinya dia berdua lah ya. Jadi aku tuh heran ya, dia tuh udah banyak duit ya, hasil kayak gitu, tapi dia masih buka usaha gitu loh. Gitu kan. Nah pas lagi ngegiling padi, si tetangga aku ini bawa anak kecil, maksudnya dia bawa anaknya. Nah anaknya tuh kan dia pabriknya itu nyatu sama rumahnya. Jadi di sampingnya gitu kan. Nah si anaknya tetangga aku ini langsung ngomong gini ke si mamanya kan, namanya anak kecil pasti nggak mau diem ya, kayak lari sana lari sini gitu kan. Pas si anak itu lari ke arah depan pagernya gitu kan, dia kan ngeliat ke atas. Terus si anak kecil tuh ngomong gini, mah tinggali tah ayam monyet, katanya gitu kan. Tuh mah lihat mah ada monyet.
Monyet, adik kamu jangan ngomong kayak gitu. Nah karena si ibu ini memang sudah terdengar isu-isu kalau si Pak Haji ini melakukan pesugihan gitu kan. Tapi dia mau nggak mau harus ngegiring padi di situ gitu kan. Nah sampai akhirnya si anak ini, mah ayo pulang mah, itu monyetnya ngeliatin aja katanya. Monyetnya matanya merah katanya gitu. Terus si Pak Hajinya ngeliatin anak kecil itu. Kayak seolah-olah tuh, kok lo tahu gitu kan. Sampai akhirnya si anak kecil tuh karena dia tetap risih mau ngajakin pulang, akhirnya si ibunya tuh buru-buru mau pulang nih. Oh iya Mang, oh iya Pak Haji katanya, saya pamit pulang dulu, besok aja diambil berasnya gitu. Jadi nggak ditungguin nih. Ya udah tuh, nah pulanglah ke rumah nih si anak ini sama ibunya. Pas nyampe rumah, ini cerita dari ibunya ya, pas nyampe ke rumah ini anaknya tuh nggak bisa tidur. Katanya di rumah itu tuh banyak, bukan banyak ya, banyak suara tuh gedebuk-gedebuk di atas genteng tuh, kayak ada yang loncat-loncat. Sampai akhirnya si anak itu kebangun, terus dia langsung kaget ada monyet di dalam kamar. Itu masuk dari mana? Kata si ibunya, astagfirullahaladzim, hus, digitu-gituin, hus. Terus si anaknya panas badannya, si ibunya fokus ke anaknya, ternyata monyetnya udah nggak ada, udah hilang. Hilang tiba-tiba aja gitu ya? Hilang tiba-tiba. Dan alhamdulillah pas dia langsung ke si anak ini, panasnya nggak turun-turun. Akhirnya si ibunya ini inisiatif ke orang pinter gitu ya, minta dibikinin air ya gitu kan. Nah pas ke orang pinter, kata orang pinter, iya Bu, alhamdulillah nih keburu dibawa ke sini, soalnya dia itu diincer sama si Pak Haji itu, mau dijadiin tumbal lagi. Tapi alhamdulillahnya keburu ditangani sama Pak Haji, jadi nggak kena gitu loh, bahasanya itu jadi nggak kena tumbal dia. Nah aku dapat cerita lagi dari si pembantunya yang si Pak Haji nih. Jadi si Pak Haji ini tinggal di rumah itu cuma berdua, Pak Haji sama si istrinya ini. Cuman karena si anak-anaknya ini udah misah kan, udah pada punya keluarga masing-masing, dia cuma berdua, dan dia ada salah satu pembantu di situ yang bantu bersih-bersih di rumah itu kan, sama bantu-bantuin si penggilingan padinya. Pada saat itu, nah si ART ini akhirnya keluarlah dari situ, ceritalah karena udah banyak banget jatuh korban, dan si ART-nya ini udah tahu dari orang-orang tetangga. Jadi si ART-nya itu bukan orang sekampung Bang, tapi beda desa. Jadi tuh ART-nya ini nggak tahu kalau majikan itu ngelakuin pesugihan. Pantesan pas dia udah keluar dan dia menceritakan ke tetangga-tetangga ini, akhirnya dia pun nyaksiin sendiri. Katanya pada saat dia kerja di situ kan, di lantai 3 itu kosong ruangan. Jadi di ruangan lantai 3 itu ada 2 kamar. Nah satu kamarnya untuk naro-naro karung-karung beras, satu kamarnya lagi kosong dan selalu dikunci. Katanya nggak boleh ada orang masuk ke sana. Nah pada itu si namanya ART dia bersih-bersih lah ke lantai atas, karena di lantai atas tuh nggak ada anak kecil tapi kok banyak kacang, kulit kacang. Dia bilang, kok nggak ada anak-anak tapi kok banyak kulit kacang, katanya gitu kan. Dia bingung nih, katanya dari mana, perasaan udah disapu kok masih berantakan lagi gitu kan. Akhirnya dia beres-beres nih. Pas dia lagi beres-beres, kok di kamar yang nggak bisa dibuka ataupun yang dia nggak tahu itu kamar apa, itu banyak orang minta tolong. Dia bingung, katanya di rumah ini kan cuma ada si bapak sama si ibu, katanya kok ada yang minta tolong, siapa gitu kan. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk ngedeketin, maksudnya nempelin kuping di pintunya itu. Katanya di situ tuh dia denger, tolong katanya, keluarkan, maksudnya bahasa kasarnya, keluarin saya katanya gitu kan. Nah, terus dia langsung kata dia gitu, dia langsung buru-buru turun, ceritalah ke si ibunya, istrinya nih. Ternyata istrinya juga sama, dia memang udah tahu kalau suaminya itu ngelakuin pesugihan ke monyet itu. Nah si istrinya bilang, Ari Bisum kenapa gitu kan. Iya Bu, tadi di atas dia minta tolong. Ari kamu tuh nggak usah macem-macem deh katanya. Kan saya udah bilang jangan pernah deket-deket sama pintu itu, katanya gitu. Terus kata si itu, saya tadi lagi nyapu katanya. Saya nggak deket-deket, cuman ada yang minta tolong. Saya pikir mah ada siapa, takutnya saudara ibu. Udah mulai besok kamu nggak usah kasus lagi. Nah dari situ si Bisum ini
curiga gitu kan, kok nggak boleh. Nah akhirnya dia keluar lah yang namanya ART, mungkin dia udah selesai, dia ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol katanya dikasih tahu, iya kamu nggak tahu emang kalau majikan kamu tuh lakuin pesugihan. Nah dari situ dia nggak pamit nggak apa, langsung keluar, langsung pulang ke, maksudnya dia pulang langsung nggak pamit nggak apa. Nah di situ si Pak Haji sama si ibunya ini curiga, kok si Bisum nggak baik-baik lagi, sampai akhirnya si Bisum dijadiin target tumbal berikutnya. Okay. Tapi alhamdulillah dia nggak kena bang, nggak kena, dan sampai sekarang orangnya masih ada. Alhamdulillah masih ada gitu, nggak kena. Dan yang paling seremnya lagi sih bang, jadi almarhum bokap aku, almarhum bapak, jadi tumbalnya dia juga. Bokap? Kayak gitu. Kacau. Nah itu ketahuannya gimana? Tahunya tuh pas dapat rumor nih dari orang-orang, katanya iya si Pak Haji ini. Jadi aku nih penasaran nih kan, aku tuh cari tahu nih kenapa sebelum ini ya. Jadi ini disclaimer lagi aja, sebelum ini aku tuh cari tahu ini kenapa sih emang si Pak Haji itu yang mana sih, kok bisa-bisanya dia melakukan pesugihan kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku dapat cerita lah dari nenekku yang tempo hari masuk rumah sakit itu loh. Iya gitu kan, dapat cerita dari nenekku. Jadi aku kepo nih. Jadi waktu itu pas waktu papa aku meninggal tuh aku umur 4 tahun. Iya, kurang lebih aku umur 3 tahun 4 tahun lah ya gitu kan. Nah si nenek aku tuh cerita, akhirnya dia buka suara belum lama ini bang, dia buka suara ke aku. Iya Nike, jadi almarhum papa kamu itu juga jadi tumbal si Mang Haji ini. Situ aku langsung sedih dong. Aku bilang, maksudnya Nek? Iya, jadi ceritanya itu waktu almarhum papa aku kesana ke kampung, si Pak Haji itu udah ngincer. Jadi papa aku tuh ternyata korban pertama. Kayak gitu. Nah jadi si Pak Haji ini udah ngincer papa aku nih gitu kan. Yang orang-orang, kalau nenek aku tuh sebenarnya udah tahu bang, udah tahu dari lama, cuman nenek aku tuh nggak mau seujon. Nah sampai akhirnya dia lupa ngingatin papa aku kalau dikasih makanan sama nih orang jangan diterima. Nah nenek aku lupa. Pada saat itu pas papa aku mau pulang ke Jakarta lagi, si Mang Haji itu datang ke rumah, bawain pisang, bawain makanan, dikasih ke papa aku. Nah papa aku yang namanya dia nggak tahu ya, dia pikir oh ada orang ngejamu nih atau orang ngasih makanan, ya udah kalau nggak terima kan nggak enak, diterima lah. Sampai akhirnya diterima sama papaku. Papaku perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta itu kan dulu aksesnya masih lewat puncak ya, nggak ada lewat tol Cipularang, itu nggak ada kan, lewat puncak. Katanya itu dalam keadaan normal, maksudnya nggak ngantuk, apa nggak gimana ya, itu masih, dan jalanan pun nyantai dan nggak dengan kecepatan tinggi tuh nggak. Ini saksi hidupnya juga masih ada ya, yang ada di dalam mobil tuh sama om aku yang ada di dalam mobil tuh. Jadi memang aku gabungin ceritanya tuh memang benar gitu kan. Jadi pas di dalam mobil itu, pas lagi jalan, jadi setelah nerima makanan itu, dibawa lah itu makanan di dalam mobil, dibawa lah. Jadi si Pak Haji itu udah pas papa aku mau pulang, dia saliman gitu loh. Kan nenek aku berpesan kalau ketemu dia jangan eye contact, gitu kan. Nah akhirnya itu sih emang udah dari nenek-nenek aku tuh udah infoin tuh ke keluarga kita tuh jangan, kalau ketemu dia harus buang muka, jangan tatapan langsung sama dia gitu kan. Pas di dalam perjalanan papa aku ke Jakarta, nenek aku tuh di kampung bener-bener kita was-was takut, dan kita tuh udah berpikiran yang jelek-jelek. Aduh jangan, ya Allah lindungilah gitu kan. Ini papanya Nike kan, dan perjalanan, karena nenek aku tuh udah punya firasat, wah kayaknya papaku mau jadiin tumbal nih gitu kan, karena dia udah tahu historinya si Pak Haji ini gitu kan. Sampai akhirnya pas papa aku di jalan, dia bawa mobil, dia nyetir sendiri, dan di satu mobil itu ada 5 orang kalau nggak salah. Di depan papaku sama om aku, di belakang 3 orang, itu om-om aku juga gitu kan, om-om dari mama. Pas lagi jalan tuh jalan nyantai bang, dia adu banteng sama truk. Itu tuh nggak dalam kecepatan tinggi, ini kata om aku ya, saksi om aku tuh nggak kecepatan tinggi, tuh cuma jalan pelan doang, tapi ditabrak. Dan mau tahu itu teralis di truk itu kan di bawahnya ada kayak besi bempernya gitu ya.
kayak gitu aja tabrakan. Terus papaku di situ sempat dilarikan ke rumah sakit, dan nenek aku di kampung, jadi kayak kontak batin gitu ya. Nenek aku di kampung pas beberapa jam perjalanan, nenek aku tuh didatengin sama monyet. Jadi monyet itu langsung datang ke nenek aku, katanya kok dalam rumah ada monyet, karena memang walaupun di perkampungan aku tuh deket sama hutan liar, cuman nggak ada sejarahnya tuh monyet turun ke bawah tuh nggak ada. Nenek aku tuh kaget, kok ada monyet tuh. Nenek aku langsung aduh, takut ini mantu gue kenapa-napa di jalan gitu kan. Pas sampai akhirnya si nenek aku dapat kabar kalau papaku udah kecelakaan, terus dilarikan ke rumah sakit Ciloto waktu itu. Kayak gitu sumpah, itu orang sih jahat banget sumpah. Oke, berarti ini pas bokapnya kecelakaan, Mbak Nika ini belum tahu nih kalau si bokap kena tumbang. Betul, aku tuh taunya tuh dari maksudnya yang aku tahu tuh ya memang kecelakaan kecelakaan murni gitu kan, nggak ada efek-efek tumbang itu nggak ada. Gila sih, berarti hampir semuanya yang kena sama dia ya. Berarti totalnya keluarga aku yang kenal dari papa aku, om aku, 4 orang. Oh, keluarga dari Mbak Nika 4 total ya? 4 orang yang diambil nyawanya sama dia. Oh ya, berarti kan tadi yang meninggal juga omnya ya? Iya. Dan itu dia gara-gara selandung ya di depan rumahnya? Bukan, yang pertama itu kan tetangga. Oh iya. Om aku itu yang baru pulang pengajian, tiba-tiba jatuh. Saliman sama dia jatuh. Terus yang satunya lagi, yang satu lagi jatuhnya sepupu aku yang dikasih makanan sama dia, meninggal juga. Dimakan, ternyata dijadiin tumbal. Nah itu meninggalnya maksudnya gara-gara habis makan atau? Iya, jadi kan namanya kalau orang ada acara, jadi si Pak Haji ini waktu itu ngadain acara, ngadain acara gitu ya. Dan mungkin ada niat ke situ ya gitu kan. Akhirnya dia bagi-bagi makanan. Nah kebetulan si sepupu aku ini, yang namanya kalau di kampung tuh pasti saudara ya kan gitu kan, banyak gitu kan. Nah si saudara aku ini, sepupu aku ini, makanlah dia makanan dari Pak Haji ini. Selang beberapa, tapi dia sempat kayak nggak enak badan gitu loh. Ya kalau dikatakan ya penyakitnya itu nggak bener-bener keras gitu, cuman nggak enak badan. Dipikir terus pas kita orang mikir, kok nggak enak badan dong bisa sampai meninggal gitu kan. Pas habis makan dari situ. Ternyata kita dapat info dari orang pinter ya, katanya ya dia jadi pesugihan. Nah tapi pas saudaranya ini yang pas habis makan itu sempat dibawa ke rumah sakit? Enggak, karena dia kayak muntah darah gitu bang. Jadi, nah kita pikir tuh keracunan makanan gitu kan. Tapi yang lain juga makan gitu kan. Kenapa dia? Mungkin ya itu dia udah diincar dari awal. Gitu ya? Iya, karena kalau pesugihan gitu, ini mitos ya bang ya. Tapi nggak tahu ya bener atau enggak. Katanya kalau di dalam satu keluarga ada yang lahirnya hari Jumat suka nggak kena sih. Katanya sih kayak gitu. Nah kebetulan yang makan yang rame-rame makan tuh memang ada yang lahir hari Jumat. Ini sih mitos ya, percaya nggak percaya sih. Mitosnya sih kayak gitu. Berarti rata-rata yang hampir yang mungkin yang berkontakan sama dia, yang dikasih makan, dan itu nggak lama. Iya. Udah. Dia tuh kenapa bisa kita orang tuh emang ya agak susah ya kalau kayak gitu. Kita mau nangkep ataupun kita proses hukum pun bingung buktinya bang. Tapi memang itu realnya itu nggak nunggu seminggu, itu langsung kejadian. Iya langsung kayak gitu. Kacau sih. Tapi berarti kan udah lama nih dia nih di desa ini tinggal udah si lama. Pak Haji. Dan sekarang orang masih ada di situ. Nah warga sekitar nih nggak ada yang mau rencana kayak ngusir atau gimana, kan mungkin udah pada ketahuan lah ya kan. Udah gitu ada saksinya juga kan yang tetangganya itu. Nah itu mereka nggak ada yang niatan begitu? Udah ada niat sih bang kayak gitu dari kepala desa tuh udah mau ngusir dia, cuman dia gimana ya? Karena dia ada duit ya. Jadi kan dia duit hasil dari kayak gitu. Kita agak susah, kan harus ada bukti yang benar-benar nyata gitu. Dan info yang aku dapat, istrinya juga jadi tumbal bang. Meninggal juga? Meninggal istrinya. Buset. Dan meninggal itu benar-benar nggak di luar nalar banget.
Kenapa tuh dia meninggal? Jadi info yang aku dapat tuh belum lama si istrinya itu sempat sakit. Awalnya sakit. Tapi kok sakitnya itu berperilaku yang aneh. Seperti apa sih yang kelakuan monyet tuh Bang? Kayak gitu yang dia gatal-gatal, terus dia loncat-loncat gitu sendiri. Ya? Terus dia mengeluarkan suara yang seperti monyet. Yang teriaknya tuh kayak gimana sih kalau monyet teriak? Iya kayak gitu. Terus sampai akhirnya sampai badannya tuh bener-bener kurus. Jadi kayak ya mungkin ke apa sih energinya tuh ke itu ya keambil. Jadi dia kayak kurus tinggal tulang kayak gitu. Sampai akhirnya dia meninggal. Karena dia udah kehabisan orang Bang. Di sana tuh udah nggak ada lagi. Mungkin incaran dia udah bingung juga ya kan? Mungkin ya dia udah perjanjian sama iblisnya ya harus ada tumbal. Kalau enggak keluarga lu nih. Iya bisa jadi. Kenapa nggak dianya gitu? Biasanya itu terakhir sih biasanya Mbak. Iya biasanya kalau terakhir. Kalau benar-benar dia udah nggak ada tumbal, udah apa? Biasanya ibaratnya makan majikan sendiri. Nah, mudah-mudahan sih begitu ya. Amin. Kita ya bukannya nyumpain, emang orang kayak gitu emang harus. Ya soalnya dia jahat banget sih gitu. Gila sih. Dan juga percuma gitu kan, dia buat apa dia kaya tapi nggak bisa nikmatin hasilnya. Benar-benar. Nggak bisa nikmatin hasilnya. Dan dia mungkin nggak ini ya, apa maksudnya nggak glamor ya? Enggak, jadi karena dia tuh bikin perjanjian Bang. Jadi waktu di Mekah itu dia bikin perjanjian kalau lo berubah dan lo tuh nggak boleh nikmatin hasil dari itu gitu. Jadi dia harus bersikap biasa aja. Pokoknya dia intinya dia nggak boleh pakai uang hasil pesugihan itu. Jadi ya dia emang iya sih Bang, aku pas waktu ketemu dia itu dia sesederhana itu. Jadi misal pakai baju pun yang nggak layak pakai. Dan dia pun masih kayak dia buka warung kecil-kecilan dan warung itu nggak sepenuh warung pada umumnya. Dia cuma warung kayak jualan kemiri, bumbu-bumbu dapur gitu, tapi nggak layak gitu loh, nggak layak jual karena emang nggak ada yang beli juga. Berarti hampir semua warga udah tahu nih. Udah tahu, sampai ke desa sebelah pun udah tahu, udah terkenal banget dia. Kalau dia tuh ngelakuin kayak gitu. Jadi orang pun, tapi dia yang aku bingung tuh dia pergi ke masjid. Bingung juga nih. Pergi ke masjid. Dia datang ke masjid, tapi orang-orang yang udah tahu tuh kayak orang jaga jarak gitu sama dia, kayak orang takut gitu, kayak orang segan gitu. Jadi nggak mau deket-deket lah ya, juga lah. Tapi takut. Di sisi lain kok aneh ya, orang ngelakuin pesugihan biasanya ya dilarang ibadah nih biasanya. Betul, tapi dia ke masjid. Aku nggak tahu dia ke masjid tuh ya karena memang dia, ya aku nggak tahu lah. Mungkin dia buat nutupin kedok. Betul gitu. Dan anehnya kok dia berani-beraninya ke Mekah gitu. Iya. Tahu kan tempat kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia berubah gitu. Jadi monyet. Nah itu maksudnya kan satu kloter ini kan ada tetangganya dia nih yang lihat. Nah yang saksi lain dari ini dia doang yang tetangganya, satu orang atau ada lagi? Iya karena satu orang itu yang ikut pada saat ke Mekah itu memang dia aja gitu karena. Yang tetangganya lah ya. Yang lainnya beda desa. Beda desa gitu. Oh berarti ibaratnya banyak orang lain juga yang nyaksiin dia. Banyak. Nyaksin gitu. Berarti nih berubah jadi monyetnya nih pas maksudnya kain ininya dia jatuh muncul monyet atau dia badannya yang jadi monyet? Jadi pas dia habis garuk-garuk itu langsung jatuh kan. Jadi ya dia kan jadi dari wujud manusia jadi monyet jadi kan. Jadi langsung berubah gitu dan monyetnya pun nggak terlalu kecil sih. Ya segini lah dia kayak beruk gimana sih kayak gitu. Jadi itu benar-benar orang kaget. Oh iya satu. Terus kata si orang ini nih. Jadi pas si monyetnya nih jatuh. Awalnya tuh pas dia lagi garuk-garuk tuh. Di belakangnya tuh muncul ekor. Aku baru ingat itu dia muncul ekor. Nah ekor. Terus dia sempet gini. Mang itu naon mang gitu kan. Terus dia gini-gini gitu garuk-garuk. Akhirnya berubah jadi monyet. Itu tuh sampai gempar banget sih di Arab tuh. Gitu maksudnya. Seumur umur kalau kata si ini ya kata tetangganya itu seumur umur katanya saya diceritain sama orang Arabnya seumur umur yang pergi ke Arab ini nggak ada orang yang kayak gini gitu ya kok bisa manusia berubah jadi monyet gitu kan. Gila. Emang kayak gimana semasa itunya katanya gitu. Ternyata pas dia ternyata melakukan pesugihan dan nggak kapoknya. Bahkan sampai pulang ke Indonesia pun dia masih masih ngelakuin dia. Dan mungkin sampai sekarang berarti ya masih ibaratnya masih pesugihan lah dia. Masih sih kayaknya Bang. Acau. Soalnya belum lama ini
terdengar sih berita di kampung aku itu dia istrinya meninggal. Berarti yang dia terakhir udah, dia ini bininya. berarti udah nggak ada lagi tumbal yang bisa diambil. Mungkin ada, cuman lebih memperkuat iman aja bang. Bener. Jadi Kacau sih. nggak kena. Bahaya juga ya kalau punya tetangga begitu ya. Apa-apa kita nggak salah ditumbalin. Ya itu. Apalagi orang tua sendiri kayaknya nyesek juga ya Mbak. Nyesek banget. Itu tapi berarti Mbak taunya pas sudah lama nih dari almarhum bokap. Iya, taunya tuh. Taunya dari neneknya ya. Pas akhirnya nenek aku tuh ngungkap semuanya. Oh iya ternyata. Jadi untuk aku pun jadi enak gitu loh bang. Jadi lega. Jadi yang selama ini aku pikirin tuh, yang ada ngeganjil di hati aku tuh, oh ternyata iya, pantesan nggak mungkin gitu. Dari kronologi yang aku dapat, dari cerita yang aku dapat tuh nggak mungkin almarhum papa aku tuh meninggal cuma ketabrakan doang. Kalau memang dari kronologi yang diceritakan saksi ya gitu, cuma nabrak itu aja nih, katanya nggak gimana dan nggak ngebut. Nabrak itu kok bisa-bisanya itu teralis apa yang di mobil bemper itu kok bisa nyampe nancep ke kaca, ke jidat ini, nembus kaca kan ke jidat gitu. Itu yang di dalam mobil berarti cuma berdua atau ada berlima. Jadi di yang bawa mobil papa aku, di sampingnya om aku, di tengah bertiga itu om aku juga. Maksudnya masih om juga. Tapi anehnya ya sekarang logikanya, kalau dia emang tabrakan gitu, adu banteng, kenapa yang meninggal papa aku, kenapa nggak om aku yang di depan? Iya, kalau kenceng ya, kalau kenceng kan harusnya ya semua lah ya kena ya. Kenapa harus om aku? Om aku nggak luka-luka apa? Maksudnya nggak parah, cuma lecet-lecet doang. Terus yang di belakang juga lecet-lecet gitu doang. Kenapa papa aku yang parah gitu loh? Di situ maksudnya yang aku nggak habis pikir ya pas dicari tahu dan nenek aku buka suara, iya ternyata memang dia habis dikasih makanan sama si Bang Haji itu. Oke. Tapi belum sempat dimakan itu padahal ya. Belum sempat, baru diterima doang, baru diterima dan dibawa. Oh, karena dikasihnya pas pulang ya? Pas mau pulang dikasihnya. Jadi pantas kata nenek aku. Jadi siapa bibi aku nih cerita ke nenek aku, "Mak," katanya, "itu si Mas Riki kan, nama papaku Riki kan. Mas Riki dikasih itu, katanya dibahanin pisang," katanya. "Sama siapa?" "Itu sama Mang Haji." "Iya, di kamu kenapa nggak diterima?" katanya. Iya, saya nggak tahu, katanya. Tahu-tahu Mas Riki udah bawa ada di belakang mobilnya. Nah, nenek aku pun awalnya nggak tahu, cuman dapat cerita dari bibi aku kalau papa aku dikasih terlanjur ya. Kayak gitu. Kacau juga sih, gila. Maaf ya agak sedikit emosi. Saya emosi banget sumpah. Gila sih orang kayak gitu, gimana ya? Bisa-bisa dia sama keluarganya sendiri aja ditumbalin, apalagi sama orang lain kan itu, gitu. Dia tuh anaknya tuh ada 4. Yang anak pertama ditumbalin, dia tuh 4-4-nya cowok nih. 4-4-nya cowok. Anak yang pertama ditumbalin, anak yang kedua istrinya yang ditumbalin, anak yang ketiga itu istrinya, yang keempat cucunya. Itu semua ditumbalin. Jadi si istri, mantu-mantunya ini ditumbalin. Kacau. Sama anak yang pertamanya. Abis dong, berarti itu dia keluar. Itu, harusnya tuh, ya gimana, balik lagi susah bang, mau ditangkap juga gimana, kita nggak ada buktinya. Karena kalau yang unsur-unsur pesugihan gitu kan, gimana ya? Kita ngelapor polisi juga bingung, buktinya susah. Nggak bisa maksudnya nggak bisa diungkapin gitu. Betul, nggak bisa diungkapin. Kecuali mungkin ada bukti-bukti fisik atau apa yang mau menjerumuskan dia. Mungkin ya pas barangkali dia berubah lagi nih monyet nih di sini di Jakarta ya kan di kampungnya. Di kampung gitu. Baru tuh bisa tuh warga lapor nih berubah jadi monyet nih. Ini buktinya, nah kan gitu. Harusnya diarak ya. Nah mungkin pas udah jadi monyet jadi orang lagi baru kan bisa ditangkap nih karena udah terbukti. Udah terbukti real ya. Udah ada bukti fisiknya. Kacau juga sih. Dan buat sobat tengah malam nih, doain juga lah buat bapaknya Mbak Nike. Semoga almarhum tenang, diampuni dosa-dosanya dan semoga yang ditinggalin lebih tabah lah ya Mbak Nike. Oke, dan buat nih yang pelakunya nih, semoga lu, cepat tobat lah. Ya, tobat nggak usah tobat dah lu kayak gitu aja terus, barangkali kena karmanya karena udah ibaratnya nyusahin semua orang ya. Betul, satu kampung. Sampai ngorbanin semua orang, dan kalau mau tobat ya syukur sih. Ya kalau dia mau tobat, cuman kan udah ibaratnya diajab di sono di Makkah. Iya, harusnya dia tuh harusnya tobat harusnya. Betul. Apalagi dia udah berubah kayak gitu ya. Dan kayak dikasih ibaratnya dikasih ajab begitu aja dia
nggak kapok. Iya, Ya kan apa. harus gimana lagi nih. Oke. Kacau Hati sih. aja tuh orang. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Nika nih malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Nika. Oke, sama-sama. Udah mampir nih jauh-jauh Mas Iko, dari iya. Cengkareng. Iya, dari Cengkareng. Jakarta Timur nih, udah buat cerita di Kisah Tengah Malam. Dan oke, sebelum closing nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Mbak Nika di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri, dan Mbak Nika juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.